feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna. Proyek profil pelajar Pancasila diharapkan dengan menginspirasi pelajar untuk berkontribusi pada lingkungan sekitar. Bagi pekerja dunia modern, manajemen proyek yang sukses akan menjadi suatu prestasi. Bapak Mariono selaku Korwil 1 Saradan Gembangan. Yang saya hormati Pak Supardi, pendamping KG kelas 4, Pak Saripin, Ketua KKG kelas 4, serta Bapak Ibu pengurus KG kelas 4 dan semuanya guru kelas 4 se-Kecamatan Saradan. Alhamdulillah pada hari ini kita hadir bersama-sama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam marilah selalu kita haturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Mohon izin Pak Mar, saya membelakangi penjelasan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sudah jam 9 kayaknya kok siut-siut gitu ya? Sayang saya tidak punya ice breaking ini. Ice breakingnya apa ini? Ya. Sebelum kita memulai, nanti kita awali dengan ini nggih, curah pendapat dulu. Yang belakang snacknya biar selesai dulu. Oh ya, Bapak Ibu hari ini apakah mendapat titipan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah? Nanti kalau selesai acara ini tolong dikumpulkan ke saya nggih. Nanti aja karena ini sudah dimulai, walaupun tadi beberapa ada yang sudah mengumpulkan. Terus yang berikut antum aqua yang belakang antum aqua Bendani. Bapak Ibu, nanti acara inti kita belajar nggih tentang P5. Sebelum ke P5, untuk materi kelas KKG kelas 4 ini sedikit berbeda. Kalau KKG sebelumnya kita fokus di permasalahan proses belajar mengajar. Nanti permasalahan proses belajar mengajar ataupun P5 setelah kita bahas nanti di tingkat kecamatan, silakan ditindaklanjuti di masing-masing gugus seperti kelas-kelas yang lain. Sanggup Bapak Ibu? Jadi nanti ada 7 gugus, silakan mulai bulan Maret panjenengan bergabung di gugus masing-masing tentang satu agenda utamanya adalah proses pembelajaran. Bisa jenengan masukkan di P5. Bapak Ibu apabila mengamati
P5 nanti ya kita kaji lebih dalam, itu nanti ada prosesnya tersendiri. Baik, sebelum masuk ke situ, bahwa nanti saya tandaskan di bulan Maret semua akan kita kondisikan. Saya nanti minta jadwal-jadwalnya dari masing-masing KKG, khusus yang KKG kelas ya Mbak Tias ya. Jadi KKG kelas 1 sampai kelas 6 bulan Maret sudah action di masing-masing gugus. Tapi kalau yang bersifat mapel seperti kemarin SBDB, kemudian nanti bahasa Jawa, PLH dan sebagainya, kita kondisikan bareng-bareng di tingkat kecamatan. Tapi kalau KKG nanti kelas 1 sampai kelas 6 gurunya silakan nanti di masing-masing gugus Bapak Ibu, nanti baik saya maupun Pak Mar kita siap koordinasi, siap mendampingi. Siap ya Bapak Ibu ya? Oke, sekarang saya ingin cerita dari panjenengan, pengalaman panjenengan ketika melaksanakan P5. Salah satu saja. Ayo, siapa yang bersedia? Ayo, mau jadi guru yang mulang loh ya. Anak-anak, siapa yang berani ya? Sekarang gurunya. Oke Pak Parti, sekarang gurunya saya tantang. Siapa yang mau bercerita, siapa yang mau berbagi pengalaman di ruangan ini terkait pengalaman panjenengan melaksanakan P5. Saya tidak akan menyalahkan panjenengan. Apapun cerita panjenengan adalah itu hal yang luar biasa. Monggo yang bersedia. Dari pengurusnya dulu aja. Tak todong nih pengurusnya. Mbak Tias apa Pak Saripin? Ketuanya aja ya, kita todong ya. Oke, setuju. Oke, anggotanya. Ayo Pak Saripin. Boleh dari situ, apa berdiri aja lah, kita sambil ini otot-otot kakinya biar nggak kaku gitu. Monggo Pak Saripin, cerita apa adanya aja. Pokoknya mengalir dari Klangon 2 ya Pak ya. Pokoknya apa aja, boleh. Terima kasih Bu Lis atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menceritakan bagaimana kita mengimplementasikan P5. Sebenarnya kita dalam kondisi bingung. Seperti apa sih? Seperti apa tuh untuk pengimplementasiannya? Akhirnya kemarin bulan November kita memberanikan diri minta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk mengadakan kegiatan yang umum dilaksanakan oleh SDD Kecamatan Saradan, yaitu marketing. Ya, apa isinya yang ada di sana? Ya, pertama yang kita siapkan kemarin adalah siapa yang mau jualan, itu. Siapa yang mau jualan? Kemudian kita rapat kecil dengan guru dan dengan teman-teman yang lainnya. Akhirnya sepakat untuk melaksanakan implementasi P5. Akhirnya kita sampaikan kepada anak-anak. Setelah disampaikan, anak-anak sangat semangat karena mereka mempunyai kegiatan, yaitu kegiatan jaranan di Klangon 2 itu. Jadi mereka sudah aktif melakukan jaranan. Lah, akhirnya kita gabungkan antara kegiatan wirausaha, kemudian bakat dari anak-anak. Akhirnya menemukan kesepakatan, tanggalnya lupa saya itu, akhirnya pas musim hujan, ya. Pas musim hujan, pagi itu mau ada acara, ternyata airnya turun dari langit. Tapi enggak mematahkan semangat. Kemudian kita tetap melaksanakan. Pertama yang dilakukan waktu itu adalah pembagian kupon kepada anak-anak supaya sistem yang sudah-sudah ya. Jadi untuk membeli makanan itu mereka harus membeli kupon dulu, dilayani oleh bapak dan ibu guru. Disinilah kita mengajari pada anak-anak bagaimana cara numerasi, ya, menghitung uangnya sekian, kemudian dapat kuponnya berapa.
Nah, kemudian dalam proses itu sudah berjalan dengan baik, komunikasi dengan Bapak Ibu guru, cara menyampaikan masanya akan membeli apa, akan membeli kupon, kemudian menyampaikan dengan bahasa yang baik. Dan ada di antara anak-anak itu yang mungkin penyampaiannya kurang pas, ya, dengan bahasa yang kurang pas. Akhirnya kita ajari bagaimana untuk berbicara kepada yang lebih tua. Dan bukan hanya anak-anak yang membeli kupon, termasuk wali murid juga ikut untuk membeli kupon, ikut meramaikan acara tersebut. Acara berjalan dengan baik, kemudian mereka bisa membeli dan memilih apa yang akan mereka beli. Acara lancar dan semua dagangan dari yang disajikan itu bisa terjual habis, Bapak Ibu, ya, waktu itu, ya. Ternyata dari anak-anak itu masih ada kupon yang belum tergantikan. Akhirnya bagaimana solusinya? Solusinya adalah dikembalikan. Tetapi dari yang menyajikan, yang menjadikan bazar itu ada ide di rumah, ditelepon, habis dagangannya, buat lagi. Ya, akhirnya datang lagi. Akhirnya kupon itu bisa terjual habis semuanya. Dan itu pun kita abadikan dengan keterbatasan IT yang kita punya, ya kita rekam dan kita kumpulkan. Dan akhirnya ternyata kita banyak mengambil hikmah dari kegiatan tersebut, ya, bahwa anak-anak bisa melakukan komunikasi dengan baik, bisa menghitung dengan baik, dan memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk melaksanakan tupoksinya, tugas dan fungsinya. Kemudian yang tampil untuk mengisi acara jaranan waktu itu, ya tampil secara maksimal. Kita cuma mensupport, kita tidak memberikan dana. Mereka itu beli sendiri dengan dukungan orang tua. Kita tidak boleh melupakan wali murid, orang tua dari murid. Ya. Mereka mendukung, membeli kerincing-kerincing di kaki itu, Pak. Itu pergi ke Caruban. Itu beli sendiri dengan dana sendiri. Itu ya yang luar biasa. Jadi kalau kita bisa kerjasama dengan orang tua dalam mendidik anak, itu kita tidak kesulitan. Karena sebenarnya sekolah itu menjadi maju bukan karena misalnya dalam satu sekolahan itu ada yang berprestasi. Ternyata kita temukan bahwa prestasi anak tersebut didukung oleh orang tuanya. Misalnya ya, prestasi anak itu pintar dalam renang, akhirnya juara ke sana ke sini. Ternyata dukungan dari orang tua itu luar biasa. Mereka mengelaskan dari awal, dari kecil sehingga mahir. Kalau prestasi dari sekolah itu yang bisa tampak yakin itu karena sekolah, rata-rata misalnya semua yang di kelas itu bisa renang semua, mungkin bisa menjuarai 1, 2, 3, bukan hanya 1 orang, 2 orang, tapi mungkin lebih banyak, termasuk prestasi dalam akademik. Nah, dalam satu sekolah itu dalam nilainya sama-sama semua, nah, berarti sekolahan yang mampu untuk memberikan semangat untuk anak. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saripin, karena keterbatasan waktu aja. Sebenarnya ceritanya masih panjang tadi ya. Maaf ya saya potong. Jadi menginspirasi untuk kita semua. Di awal tapi saya menangkap masih bingung ya tadi Pak Saripin ya tentang P5. Ya udah enggak apa-apa, kita sama-sama karena ini kurikulum baru. Maka dari itu ini adalah program seluruh pengawas di Kabupaten Madiun, Bapak Ibu, bahwa kita adalah mengadakan review modul P5 semester 1 ya. Jadi yang saya review adalah semester 1 kemarin yang sudah berjalan tahun pelajaran 2022-2023. Sehingga apa yang nanti kita pelajari hari ini
insya Allah bisa kita perbaiki di semester 2 ini kan sedang berjalan. Bapak Ibu, memang konsep-konsep tentang P5-nya kita masih harus belajar banyak. Seperti yang diceritakan Pak Saripin tadi, globalisasi. Jadi kalau saya menangkap globalisasi ya, semua masuk. Tapi nanti kalau P5 itu sendiri nanti kita ada fokusnya di mana. Santai aja ya Bapak Ibu ya, kita pelajari yang praten, tekun. Kalau mau ke kamar mandi ya silahkan ke kamar mandi, okay? Jangan ditahan. Okay? Pengertian P5 dulu ya Bapak Ibu, kita kan berangkat dari konsep P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Soalnya dulu waktu kita kurikulum merdeka kita kan masih belajarnya dari PMM ya, dan PMM yang versi awal diluncurkan itu juga masih versi, nggak tahu versi berapa itu bayi ya, masih dari Kemendikbudristek masih harus diupdate sampai sekarang. Jadi ngertinya ya wis 5 gitu aja, wis jerone piye wis penting jalan dulu kan gitu ya. Proyek lintas disiplin ilmu ya, jadi disiplin ilmu nanti bisa mata pelajaran lain atau ilmu-ilmu lain bisa kita includekan di P5 itu sendiri yang kontekstual. Kalau bicara kontekstual bagaimana Bapak Ibu? Konteks ya, berarti ada hubungannya nanti dengan realnya nanti pekerjaannya atau apa yang dilakukan anak-anak, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, apa yang dilakukan semuanya itu berhubungan dengan konteks dan berbasis pada kebutuhan masyarakat, berbasis, bisa dipahami ya, berbasis pada kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat di lingkungan satuan pendidikan panjenengan bertugas sebagai guru itu apa? Makanya nyambungnya di KOSP di bab 1 ya Pak Parti Nyon Sewu, di situ kan ada karakteristik lembaga ya. Pernah baca belum KOSP panjenengan? Ada yang sudah, ada yang belum? Kalau belum besok harus membaca KOSP panjenengan, harus membaca dan mempelajari ya, walaupun belum dikembalikan dari dinas, paling tidak arsipnya atau filenya penyen ada, harus baca sehingga nanti ibarat berjalan penjenengan tidak kehilangan arah. Nek koyok lagunya Mbak Tia apa? Tak tahu arah lagunya siapa itu, nggak tahu arah jalan pulang. Nek penjenengan tidak tahu arah jalan menjadi seorang pendidik pada dasarnya adalah KOSP. Siap ya, besok harus baca KOSP. Kemudian atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan atau permasalahan ya, permasalahan apa itu ya. Oke, berikut bagaimana cara menyusun modul P5. Hari ini sengaja belum saya agendakan untuk menyusun modul, tetapi kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Saripin, pokok modul sak duwene nggih Pak Saripin nggih. Hari ini membawa modulnya P5, boleh bentuk file, bentuk printout, monggo. Yang penting panjenengan membawa. Yang jenengan bawa itu diajarkan enggak? Atau belum? Gimana? Oh ya, ketika 1 semester kemarin penyampaian modul panjenengan seperti apa? Enggak tulis pokoknya favoritnya sasaran itu marketing karo wirausahaan. Enggak apa-apa, enggak ada yang salah. Konsepnya, kita bicara konsep ya Bapak Ibu, bahwa marketing yang kemarin digaungkan di sana ya sama Bu Tami itu adalah contoh praktik baik ya, belum ke P5. Hanya di sini temanya kebetulan kok kewirausahaan pas dengan P5 gitu Mas Fajar ya, kok pas ya. Sukoharjo 1 mana semua ya, semua marketing ya, enggak ada yang enggak 80% marketing. Halo Bu, enggak usah takut. Pokoknya dari guru kurikulum merdeka Jawa Wedi. Semua marketing kecuali 1-2 dari mana Mbak? Bandungan apa? Kemarin kelola sampah. Nah, resiko ya berarti pengelolaan sampah plastik. Alhamdulillah nanti kita bisa saling melengkapi ya. Kalau Bu Ayu? Kayak dari plastik juga. Ya berarti mirip ya. Ada lagi? Tapi juga dikemas dalam marketing ya? Bukan. Hasil karya. Tapi ternyata setelah saya baca di PMM itu, kalau di PMM kan dari awal step-stepnya beberapa jam pelajaran
ternyata waktu kita pelaksanaan ternyata salah total. Hari ini nanti ya kita pelajari bareng Bu Ayu ya. Kita saling melengkapi ya. Walaupun saya nanti kurang-kurang dikit, monggo nanti kita saling melengkapi. Jadi saya luruskan saja, memang itu tugas saya ya Bapak Ibu. Tolong yang konsepnya market D itu nanti untuk semester 2 konsepnya monggo nanti sedikit ada inovasi ya. Kalau dari ceritanya Pak Saripin ditambah dengan jaranan ini ditambah jaranan dan sebagainya tidak apa-apa, itu untuk menarik dan sekaligus juga untuk pentas seninya masuk. Tapi hakikat dari P5-nya itu seperti apa Binyan harus paham. Alon-alon di sidik-sidik ya, karena ya tingkat pemahaman materi Binyan kan berbeda-beda. Oke, jadi ini kita belum menyusun modul P5. Yang penting yang ada aja Nina Nasto, nanti kita belajar bareng-bareng. Dalam rangka penyusunan modul P5, setiap satan menit diberi kesempatan untuk memilih sendiri tema apa yang mau diangkat, disesuaikan kondisi sekolah masing-masing. Jadi nanti setiap sekolah, kalau mungkin dalam letak geografisnya, mungkin Pajajaran lingkup, bolehlah mungkin sedikit-sedikit sama ya Mbak Tias. Tapi kalau yang Sugihwara sama Sumber Bendo, Klangon misalnya, tentulah ada perbedaan. Kemampuan gurunya, ya, terus kondisi lingkungan sekolah, daya dukung wali murid, sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Ini menjadi pertimbangan. Bapak Ibu, nah tema tadi ya, penyan sudah saya share ya lewat Pak Saripin. Sudah dipelajari beberapa materi itu? Sudah ya? Atau belum sarapan ya? Monggo sarapan dulu. Kelihatannya kok belum sarapan ini. Monggo sambil nyemil enggak apa-apa kok. Monggo. Ya, biar nanti kuat, ya. Apa ini? Temanya ada 5. Sebenarnya 7 Bapak Ibu. Tapi untuk SD ini kita sampai ke 5 dulu. Nah, tidak menutup kemungkinan apabila sampai 5 ini mampu sudah terkondisi semua ya Pak Saripin, untuk bangunlah jiwa dan raga SMP SMA suara demokrasi. Kalau memang sekolah itu mampu mengkondisikan boleh, tapi yang wajib ini diterapkan dulu. Monggo Bu. Kalau di PMM itu sampai bangunlah jiwa dan raga aja. Iya, Pramilo kan saya sampaikan ini sampai 5 dulu. Ya, wajibnya berarti. Nanti tidak menutup kemungkinan di semester depan, tahun-tahun depan ditambah sampai suara demokrasi pun boleh. Itu nggih. Sebenarnya kalau suara demokrasi untuk SMP SMA, bangunlah jiwa raga SMP SMA. Tapi kalau misalnya, nah ini kan kita masih pemahaman dulu, kita belajar dulu wis 5 iki sik ae dulu nggih, baru nanti menginjak ke 6 dan 7. Temanya katakanlah ini saya katakan ada 6 gitu aja ya Bu Ayu. Oke, nanti yang 6, 7 itu hukumnya apa? Sunnah aja ya. Hukumnya sunnah. Oke. Ini perlu saya bahas apa enggak ya? Kayaknya bertele-tele. Ini rangkuman aja dari file yang saya berikan penjenengan. Gaya hidup berkelanjutan itu apa? Saya sudah nggak sabar lagi untuk main trik itu loh, praktek itu, karena itu penting. Kemudian kearifan lokal itu apa? Pahami sendiri nih Bapak Ibu nggih? Tapi kan bisa membaca toh. Oke, rekayasa teknologi itu apa? Kewirausahaan favorit kita ya, favorit kita kewirausahaan. Kemudian apa saja dimensi dari profil pelajar Pancasila? Itu ada 6. Kalau boleh saya membuat akronim, kalau jenengan mau buat akronim sendiri ya monggo. Makan. Kalau membacanya bisa, tapi memahaminya ini. Pemahamannya perlu dibahas satu-satu. Iya. Yang pengimplementasian. Ya nanti ke implementasinya aja Pak Saripin ya. Tadi kan pengertian aja ya. Pengertian. Oke Pak Saripin, matur nuwun. Ini ya ada 6 dimensi. Ini kalau saya membuat akronim makan roti manis, mungkin pernah saya sampaikan ya? Belum? Oh kalau belum ya ini ya. Makan roti manis, beriman, bertakwa pada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya pun dengan cari sendiri makan roti manis sampai kreatif. Memudahkan aja kok Bu Ayu. Lanjut, beriman. Ya, beriman tadi kan dimensi, kemudian dari dimensi terdiri atas elemennya 1 sampai 5. Ini rangkuman aja Pak Saripin dari file PDF buku
buku profil pelajar Pancasila, saya rangkum aja. Terus mandiri ada 2 elemen, gotong royong 3 elemen. Nanti kalian akan tahu kok arahnya kemana, nggih. Kemudian berkebinekaan tunggal 4, bernalar kritis, kreatif. Ini ya. Alokasi waktu kegiatan P5. Alokasi waktu untuk kegiatan P5 kurang lebih 20-30%. Untuk kelas 1 sampai kelas 5, katakanlah sudah kita aja ya yang kelas 5, itu 252 JP. Kelas 6 224. Bapak Ibu, 252 JP ini berapa tahun? 1 tahun kan? 1 tahun dibagi 2 semester. Setelah dibagi 2 semester, dibagi lagi per minggu. Ya, nanti kalian masih menyimpan jadwalnya? Kalian sudah pernah saya berikan itu Ayu nggih? Ini berapa JP per minggunya? 7 ya Mbak ya, makasih. Ada 7 JP. Nah, setiap JP itu jenengan isi apa materinya? Ya itu ya Bu ya, itu yang perlu kita pahami. Sekarang jenengan buka modul penjenengan, mungkin print out atau file laptopnya dibuka, yang berupa file laptopnya dibuka. Yang ada berupa modul, itu kan nanti ada JP-JP-nya. Jenengan cermati, ya. Misalnya materi ini JP-nya, jadi seperti juga mengajar proses pembelajaran, tidak langsung serta-merta menjadi apa? Gini Bapak Ibu contohnya, di market day yang sering penjenengan jual makanan atau karya, banyak makanannya ya. Contohnya apa yang jenengan jual? Geduk. Bila contohnya kepala sekolah deh, geduk. Liane geduk. Ya wes geduk telo gitu ya. Apa Mbak? Mangga? Jus buah mangga, oke ya. Jus buah mangga dihidangkan dalam suatu jualan market day. Konsepnya P5, Pak Saripin, ini tidak tiba-tiba hanya menjual jus mangga, tapi tarik ke belakang, mulai mengolah tanah, mulai menanam mangga, bagaimana mengolah mangga. Di situ nanti masuk pelajaran apa? IPA ya Pak Saripin. Pelajaran IPA-nya di situ. Muatan materinya per JP di dalam jadwal pelajaran penjenengan 7 JP. 1 minggu 7 JP. Wes miturang gambar nek dienggo ngisi P5. Jadi pengertian pokoknya pertama kalau mau menanam mangga kira-kira cari apa dulu? Bibit mangga ya, bibit mangga. Setelah bibit mangga perlu apa? Medianya, media tanamnya apa? Tanah, pot, nggak polybag gak kuat ya. Atau pot yang besar itu, misalnya boleh sekarang kita nggak punya lahan, misalnya pot, misalnya. Nah, setelah itu apa lagi yang dilakukan? Nah, penanamannya dan seterusnya, perawatan, pemeliharaan sampai pemupukan, wes pelajaran tok itu di situ. Bisa panjenengan rumuskan di modul P5. Nek rumusnya nyonto yo pareng. Kowe enak pokoknya. Golek browsing nang internet jebret, kok ketok iki cocok kearifan lokal, udah download bar ngono diediti saiki disesuaikan dengan apa tadi? Keadaan sekolah masing-masing. Kalau punya sampah kayu udah bagus. Sampah misalnya dari apa? Misalnya dari botol aqua ya. Ya, misalnya anak-anak banyak, saya juga menyisihkan botol-botol di pojokan saya ini mau saya buat P5. Disisihkan. Terus banyak ini manfaat. Anak-anak pelajaran tentang persampahan. Ayo jenengan nanti sekarang golek ya ciri-ciri sampah, macam-macam sampah, apalagi Mbak? Wes pemisahan, wis jenengan jabari sendiri ya. Terus bagaimana mengolah limbah ini sampai botol aqua nanti bisa untuk media tanam. Kalau punya tadi apa? Plastik dibuat menjadi apa?
Bunga menjadi bunga. Nah, bunga yang disetrika. Aku iso bayang nih, pokoknya ngerti ngono ya. Iya, pokoknya berupa bunga akhirnya kan menjadi karya di meja gitu ya. Dan ini tidak tiba-tiba di sini, ada pelajaran-pelajaran sebelumnya ya yang diatur materinya itu di dalam 7 JP setiap pertemuan tadi. Siapa tulis yang buat? Gurunya. Ya, guru kelasnya. Belum bisa nyontoh tadi ya. Adopsi, adaptasi, baru akui tadi. Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu P5? Insya Allah, monggo langsung ditanggapi aja. Misalnya begini tulis, nanti setiap lembaga pasti memiliki permasalahan sendiri-sendiri. Monggo. Misalnya di Klangon, Pak Saripin Klangon 2, di sana minimal plastik tulis. Apa di sana? Ada porang, ada empon-empon, ada kayu jati. Terus nanti perhutani. Monggo lah. Ya seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Apa saja yang harus dicantumkan dalam modul P5 ini, nanti kita belajar sambil bareng aja ya, mulai tema, subelemen, judul proyek dan sebagainya. Terus teknik menyusun modul P5, menyusun sendiri mandiri, kita sudah sanggup atau belum? Belum ya, kita belum mampu menyusun sendiri atau mandiri. Kemudian teknik 3A, adopsi, adaptasi, akui. Jadi tadi ya, itu yang paling mudah yang mana? Teknik 2 aja lah tulis. Teknik aja 2 aja lah tulis ya, enggak apa-apa. Sampai nanti penjenengan mungkin perlu berapa tahun? 2-3 tahun? 2-3 tahun ya, insya Allah sudah bisa ya menyusun. Oh, tiba-tiba nyusun modul P5 itu seperti ini. Boleh gak bareng-bareng sinau ini sekolahan neng apa di Korwil, paling di sekolahan nggak sempat apa penyian? Nggak sempat, terus diuber-uber karo muridnya. Nah, makanya ini kesempatan, monggo bareng-bareng kita mempelajari tentang P5 biar tidak salah konsep. Kalau konsepnya Pak Saripin tadi konsepnya gado-gado, nggak apa-apa Pak Saripin, wes tau gak apa-apa. Ini konsep gado-gado mungkin pada umumnya seperti itu. Nanti kalau sudah kita pelajari konsep P5, oh tiba P5 seperti itu. Terima kasih, nanti aja ya. Dan nanti pengumpulan tugas, sebelum kok wis tugas gak apa-apa, pinjam foto nanti seperti ini. Ya, sekretarisnya membuat link Google Drive berisi 2 folder. Sekretarisnya siapa? Mas Kuswo. Mas kecil kok Mas Kuswo. Ojo ngenang-ngenang to. Ya, pokoknya sini kecil kok Bu Ayu kok Mas Kuswo. 1 folder berisi file tugas. Kemarin tugasnya sudah di-share deh Pak Saripin ya. Ada 3 tugas ya kemarin, nanti saya minta filenya. Kemudian 1 folder berisi scan tugas. Jadi di scan mengetahui kepala sekolah. Kemudian penamaan file, nama penjenengan yang hadir, SD, kemudian nama tugasnya. Sampai di sini ada pertanyaan, saya ganti materi ini. Sambil